Ya. Maka di situ diingatkan. Pindah lagi yang keempatnya Bani Adamnya. Surat apa ayat berapa? 7 ayat 27. Apa bunyinya? Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Disebutkan setan. Di setiap amal baik pasti akan ada setannya yang mengganggu kita supaya tidak menunaikan kebaikan itu. Di setiap ada yang soleh akan selalu ada godaan potensi untuk salah. Ingat itu ya. Nah, boleh bikin status. Di setiap amal soleh akan selalu ada godaan ya, yang mengarahkan pada potensi salah. Karena ada apa? Ada setan. Nanti kita akan belajar lagi. Nanti setiap itu cari lawannya. Setan lawannya siapa? Malaikat. Makanya dengarkan bisikan malaikat ketika ada provokasi dari setan. Akan selalu dua itu. Ya, kalau kalian misalnya keluar mau pakai sendal orang, itu pasti ada dua bisikan. Yang satu pakai aja dulu, ntar kan tinggal bilang setelah itu. Yang satu akan bilang jangan, bagaimana kalau meninggal saat dipakai? Kan belum izin. Tuh. Nah, yang baik itu malaikat. Yang jelek setan. Jelas? Maka malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali. Sama itu jumlahnya. Artinya dalam setiap perbuatan kita itu malaikat selalu mendorong untuk baik, tapi saat yang bersamaan setan juga selalu memprovokasi. Antum mau ngerjain apapun, setan tuh selalu memberikan was-was. Apapun itu. Termasuk mau ngaji juga begitu. Apa dikira akan lancar saja? Tidak. Mau itikaf juga begitu. Selalu itu. Nanti saat yang bersamaan ada bisikan lawan berupa kebaikan. Itu pasti itu. Jelas ya? Baik, itulah yang 4 yang sudah kita bahas. Sekarang masuk kita pada bagian yang ke 5, 6 dan 7. Baik, kita bangun konektivitas dengan Allah. Kemudian kuatkan ibadah, pokoknya sholat. Lihat contoh dari Rasul, bagaimana mengajarkan di semua aktivitas. Waspada dengan setan, yang keempat. Yang kelima, 6 dan 7, berarti ada 3 ayat lagi yang belum kita tampilkan ya. Baik. Kalau sudah kita dapat poin ini, maka kita harus sudah mulai menata diri, menyiapkan. Ya. Jadi konsepnya kan sudah paham kan? Nah, maka eksekusi. Siapkan diri kita. Ya, kalau mau ke undangan itu udah tahu petanya, udah tahu jalannya, dandan kan? Ya kan? Kayak baju yang rapi, udah disiapin semua kan? Nah, tinggal berangkat kan kemudian ya, udah tahu jalan, jadi lancar sampai ke tujuan. Undangan jam 10, setengah 10 udah datang, karena tahu waktu kan. Nah, maka kita pun sama, kalau sudah tahu, sudah paham, siapkan. Ya, tadi kan yang mau disiapkan apa? Iman, amal soleh kan? Akumulasinya jadi takwa kan? Maka yang kita siapkan agenda-agenda takwa, dan sudah tahu setannya menggodanya bagaimana. Jadi kita bisa atasi itu. Ya kan? Petunjuk Rasul untuk mempraktekkan semua ajaran itu seperti apa. Maka yang tinggal kita praktekkan bagaimana menyiapkan agenda takwa, mengenakan pakaian takwa kita supaya kita eksekusi. Kira-kira dari 7 itu ayat yang mana tuh yang ada pakaian takwanya? 26. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Terus walibasut taqwa dzalika khair. Itu ya. Ya anak cucu Adam, demi keagunganku aku telah turunkan kepadamu, berikan kepadamu pakaian yang menutup aurat. Nah, itu ada 2 maknanya. Ada secara fisikal, bahwa hidup kita itu akan tertutup auratnya, berpakaian yang benar. Jangan terbuka aurat. Aurat itu maksudnya begini, kalau kebuka jadi jelek. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang kalau kelihatan jelek itu aurat. Ya. Jadi aurat itu bukan tertutup, aurat itu terbuka. Sesuatu yang gak enak dilihat terbuka, makanya ditutup. Ya kan? Nah, kalau kelihatan jadi jelek namanya sau. Sau. Kalau jadi perilaku namanya su. Ya. Di sesuatu yang gak enak terlihat itu sau namanya, sauatikum. Ya kan? Sudah? Qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sauatikum wa risha. Risha di situ model yang bagus-bagus. Ya, silahkan, ini makna pertama, makna hakiki.
Jadi silahkan kenakan pakaian yang bagus-bagus, modelnya mungkin juga bisa beraneka ragam, kan? Ini baju-baju, ya kita sebut baju koko kan modelnya macam-macam kan? Silahkan, jadi fashionable orang Muslim itu. Quran itu menuntun kita untuk menyesuaikan berpenampilan yang bagus, silahkan, senyamannya. Ya, mungkin beraneka ragam budaya bisa macam-macam pakaiannya. Di Indonesia saja kan Masya Allah, Jawa dengan Sumatera dengan Kalimantan punya khasnya kan. Nah, tapi pakaian khas itu jangan sampai sebagus-bagusnya tapi aurat kebuka. Ya, aurat-aurat pokok yang nggak enak dilihat. Lihatnya aja nggak enak gitu kan. Ya, oh tapi kan itu biasa aja, berarti kebanyakan lihat yang nggak bagus. Karena kalau kebanyakan lihat, nanti mata itu sudah nggak sensitif lagi. Gitu. Kalau orang lihat gambar-gambar yang buruk, kebanyakan lihat nggak sensitif lagi. Malah terus dianggap biasa nantinya. Ya, ada orang nonton video porno atau lihat misalnya pornografi, gambar-gambar gak elok. Awal-awal itu pasti ada penolakan karena sau. Ketika dipraktekkan su, tapi kalau keseringan dianggap biasa. Maka orang-orang yang menganggap normal aurat itu kebanyakan lihat yang salah. Makanya matanya nggak peka dengan yang benar. Ya kan? Itu pakaian terhormat kok. Iya, di kalangan Anda yang biasa ngelihat yang salah. Gitu kan? Paham ya? Nah, tapi kalau kita kembalikan pada cara yang benar, tertutup. Kan fitrah manusia itu sebetulnya kalau melihat sesuatu yang tak pantas dilihat, sensitif tuh, nggak enak ngelihatnya. Ya, ngapain sampai dibuka-buka begitu, gitu kan? Nah, dan seterusnya lah. Kita nggak usah bandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya, cukup kita berperilaku sebagai manusia aja. Nah, Allah itu mengatur kita supaya tampil bermartabat dan membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena nanti ada fitrah makhluk yang memang nggak berpakaian. Kalau berpakaian jadi aneh. Memang auratnya mesti tampil. Ya, kalau nggak tampil jadi aneh. Apa diantaranya? Hewan. Ya, coba kambing kasih pakaian. Aneh. Ayam kasihin jaket. Aneh. Ya, silakan. Singa kasihin sarung. Aneh. Ya, jadi bingung malah gitu. Ya, jadi bingung. Karena memang konsep hidupnya seperti itu, dibuat itu untuk tampil apa adanya. Ya, jadi keindahan bahkan juga ketangguhan dan sebagainya ketika tidak pakai pakaian itu untuk binatang.